Oke, sekarang ini video pertama buat kesehatan mental dan hari ini masih ngebahas tentang kesehatan mental sesuai dengan judul channelnya Sehat Mental. Dan hari ini gue ada temen Tommy. Halo. Ya, kita akan bicara mengenai kesehatan mental. Ya, ini Tommy awam anak muda dan kita mau bincang-bincang tentang kesehatan mental yang dia ketahui sejauh ini seperti apa, gitu ya. Oh ya, sebelum lanjut teman-teman boleh suka, gitu ya, boleh komentar dan di-share sebanyak-banyaknya. Bagikan dong. Dibagikan supaya channel edukasi ini bisa semakin banyak diketahui oleh orang-orang, ya. Dan gue berharap bahwa channel ini bisa menolong juga buat teman-teman yang sedang melewati atau sedang tanda kutip gitu ya, sedang berjalan melewati lembah yang gelap gitu ya dengan gangguan mentalnya. Dan gue percaya kalian bisa, dan gue berharap juga ada teman-teman yang mendampingi kalian semua. Oke, Tom, gue mau nanya nih, menurut Tommy, lu tau nggak apa itu kesehatan mental? Kalau terjemahin masalah kesehatan mental kan nggak usah kita bahas yang mengenai masalah kayak terlalu science atau terlalu yang bener-bener yang sains banget lah. Tapi yang sehari-harinya aja. Jadi sebenarnya kesehatan mental itu, kalau saya bilang sih, kesehatan mental itu kalau misalnya kamu bisa punya sejahtera, bisa damai, bisa ngerasain kayak segala sesuatu yang kamu butuhkan itu nggak menjadi ketakutanmu, itu sebenarnya udah termasuk kesehatan mental. Oke. Itu kesehatan mental namanya. Nah, jadi kayak contoh misalnya ini yang baru-baru ini kan lagi corona nih. Kalau kamu itu terlalu takut nggak cuci tangan, ntar bisa kena virus ya. Sebenarnya itu juga udah berhubungan sama kesehatan mental. Ya. Jadi kamu takut, kayak kamu itu Terlalu panik. Iya, terlalu panik. Akhirnya takut kamu itu jadi bikin kamu itu ngelakuin sesuatu. Dan kalau kamu nggak ngelakuin itu, akan jadi masalah A, B, C, dan segala macamnya. Itu sebenarnya termasuk kesehatan mental sih. Oke, jadi ada muncul kecemasan dalam hati gitu ya? Iya, betul. Oke. Jadi kesehatan mental itu menurut lo sama pentingnya nggak dengan kesehatan fisik? Oh iya dong. Justru, ngambil yang paling contoh aja deh. Pernah putus cinta kan? Iya. Iya, nah kalau orang yang putus cinta itu biasanya itu kan kayak ada perasaan yang kayak campur aduk. Satu badan tuh kayak jadi rasanya kayak remuk banget, hancur banget sama kayak perasaan kan. Nah, waktu pas kita udah mulai ngerasa seperti itu aja, sebenarnya kita tuh udah malas ngapa-ngapain. Mengganggu. Udah malas gerak lah, udah malas gerak, kayak kita mau ngapa-ngapain aja jadi males banget, bawaannya kayak berat ngapa-ngapainnya. Nah, kesehatan mental itu penting daripada kesehatan fisik. Karena kenapa? Karena yang ngedorong kita untuk kita bisa sehat secara fisik itu mental dulu. Oke. Itu ngambil contoh. Kalau misalnya si Cristiano Ronaldo nggak punya mental yang baik, sebagai pesepak bola gitu ya. Sebagai pesepak bola, fisik dia nggak bakal seperti itu. Oke. Jadi yang mesti diperbaiki sebenarnya kayak mentalnya dulu, baru fisik ngikut. Oke. Ini teman-teman, ini gak ada yang benar, gak ada yang salah ya. Ini karena berbicaranya tentang awam gitu ya. Jadi semua bisa berpendapat. Tapi ini argumen pendapat Tommy ya. Jadi mental itu mendahului kesehatan fisik ya. Iya. Oke. Jadi kalau orang dia punya mental yang baik, apa sih yang dia punya mentalnya punya tujuan yang mau dikerjakan, pasti fisiknya mengikuti gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau seumur lu sekarang nih, sering nggak ketemu orang-orang yang dengan gangguan mental atau punya pengalaman, experience berhadapan dengan orang-orang yang gangguan mental? Aduh, kalau misalnya bahas itu mah nggak usah sampai cari orang-orang khusus ya. Sebenarnya kayak ngambil contoh aja yang paling gampang, yang sederhana dan masih dekat, kayak isu corona inilah. Corona ini aja sebenarnya udah ngebuktiin sebenarnya mayoritas orang Indonesia itu sebenarnya punya kesehatan mental yang sebenarnya mereka nggak sadar kalau mereka itu sakit. Iya. Nah, jadi kayak kalau misalnya ditanya, bukan berarti kayak tiba-tiba kamu jadi jagoan terus ke tengah lapangan cari orang yang corona terus jadi nggak takut ya, bukan seperti itu masalahnya. Tapi efek yang dihasilkan atas isu itu bikin orang itu punya ketakutan itu kadang-kadang berlebih. Setiap buka sosial media semua yang dibahas mengenai masalah virus segala macamnya gitu. Walaupun kita tahu sebenarnya bahaya, tapi kita semakin cari tahu. Nah, jadi kan penasaran. Iya, makin penasaran. Jadi kayak kita jadi semakin kayak kepoin. Apaan sih? Nah, jadi sebenarnya kayak kesehatan mental tuh deket banget sama kita.
cari orang yang sembarangan aja semua itu pasti banyak banget ketemunya. Jadi satu lagi nih, nggak usah ngomong soal corona, tapi susah sih lagi dekat sih soal sama corona ya. Jadi gara-gara isu corona, semua kan lagi harus disuruh ke rumah nih, nggak boleh kemana-mana, jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak kita juga nih harusnya. Iya, jarak dikit deh. Jadi harus ada jarak. Nah begitu pas kita disuruh jaga jarak aja, kadang-kadang kita mikir nih, aduh kalau misalnya kita nggak keluar rumah, makan apa gitu. Oke. Buat pekerja ya, pekerja harian. Iya, pekerja harian kayak tukang ojek lah, tukang apa segala macamnya. Mereka mikir jadi segala macamnya. Jadi kayak, nah kecemasan itu sebenarnya itu termasuk tidak sehat secara mental. Walaupun kadang-kadang kecemasan itu perlu. Akhirnya bikin kita jadi semakin aware kan. Jadi kita tuh kayak lebih siap-siap lah kalau misalnya terjadi itu segala macamnya. Tapi kalau misalnya ditanya sebenarnya kesehatan mental itu deket gak sih sama kita? Deket banget. Oke. Deket banget. Kita aja takut kalau misalnya video ini nggak ada yang nonton. Iya. So, jadi buat teman-teman orang dengan gangguan mental sebenarnya banyak di sekeliling kita banyak. Bahkan mungkin kita juga ada mengalami gangguan mental, tapi kita nggak sadar bahwa kita sedang mengalami gangguan mental gitu ya. Atau mungkin kita sadar tapi kita cuek gitu ya. Nah, sejauh pengamatan lu Tom, misalnya dengan isu lah sekarang nih orang jaga jarak gitu ya. Tadi lu bilang ada kecemasan, ada ketakutan gitu ya. Yang paling orang rasakan saat ini gitu ya, mengganggu mental mereka, kira-kira apa selain itu? Kalau aku bilang sih sebenarnya apa ya? Ini saya singkat jadi kata deh, tapi katanya pendek banget sih. Sebenarnya kecemasan orang itu yang paling mendasar buat kita adalah takut ditinggal. Kesendirian. Jadi kayak nggak apa-apa deh, aku itu nggak bisa keluar rumah. Yang penting aku secara sosial masih bisa attach sama orang. Baik itu lewat sosial media kayak lewat fisik kayak segala macam gitu. Tapi ya itu sih menurutku sih. Jadi takutan terbesar adalah ketika merasa sendirian. Iya, jadi kayak orang merasa sendiri itu, walaupun dia gini, kalau contoh misalnya, Ceta aku bilangin kayak, Ceta berani nggak tinggal di rumah sendiri? Ya berani-berani aja, maksudnya kayak nggak ada masalah dengan tinggal sendiri. Tapi pada akhirnya kesendirian itu, ya coba dijabanin, Ceta berani nggak tinggal di rumah sendirian? Berani, tapi berani nggak tinggal di rumah sendirian? Tapi nggak usah kontekan sama siapapun. Ya misalnya setahun lah, 2 tahun gitu segala macam. Bener kayak bener lost kontak dari siapapun. Wah itu jadi penyakit sih lama-lama sih. Itu berubah jadi penyakit. Tapi kalau misalnya kita masih bisa kayak kontekan sama orang, walaupun di rumah sendiri pun juga sosial apa kayak kebutuhan sosial kita tuh jadi lebih kejawab. Ya, tapi kalau misalnya yang berbeda, kita mesti nutup diri dengan tidak siapa-siapapun. Ntar deh, kalau udah jalanin, ntar pasti baru berasa kayak wah ini sih masalah serius banget. Oke. Ya teman-teman, kemarin waktu di Instagram yang live, gue juga bilang bahwa coba deh lo kontak deh orang-orang yang nggak pernah lo telepon selama ini. Mungkin selama ini mereka sendirian, mereka mungkin sedang bingung gitu ya. Coba lo cuman sekedar say hello, nanya apa kabar, pasti itu juga membuat mereka merasa diperhatikan. Ada orang-orang yang menyapa, itu udah memberikan kepada hati diri mereka tuh ketenangan gitu, bahwa ternyata ada orang yang peduli sama gua gitu ya. Ya jangan cari orang kalau lagi jualan produk ya, itu nggak boleh ya. Itu memang bisnis, tapi jangan cari orang cuma waktu itu doang gitu. Tiba-tiba ada yang ngechat nih, bisa ketemu nggak? Aku langsung nembak nih, kamu tuh jual asuransi atau MLM? Ya biasanya gitu kalau sekarang ini. Kalau bisnis oke gitu ya, cuman maksud gua gini, di tengah-tengah seperti ini gitu ya, coba kontak orang-orang yang udah lama kalian nggak pernah hubungin gitu ya. Mungkin dia butuh perhatian, mungkin dia butuh support gitu ya. Ada keluarganya kena sakit segala macam gitu ya. Ini sebenarnya nggak cuma ngomongin tentang isu corona COVID-19 ya, tapi orang-orang yang sedang harus pergi bolak-balik ke rumah sakit gitu ya kan. Orang-orang yang kayak cuci darah, mereka yang kanker, yang HIV harus ambil obat segala macam, itu mereka juga sebenarnya butuh support gitu ya. Ya apalagi saya juga penyakit DBD gitu ya, kan juga lumayan cukup besar ya. Itu juga mengganggu sebenarnya orang-orang yang yang sedang dirawat dan pengasuh yang menjaga. Mereka juga kalau jangka panjang mengganggu kesehatan mental juga sih sebenarnya ya. Iya benar. Yang mau sembuh aja pun kadang-kadang takut loh. Ambil contoh nih sekarang ini. Jadi kayak baru-baru ini ada teman lah, dia mulai sedikit agak demam. Terus dia bilang gini, Tom, sebaiknya aku itu pergi cek ke dokter gak ya? Aku bilang kalau misalnya ternyata memungkinkan cek dokter ya cek dokter aja. Terus dia bilang nih, ya jangan-jangan aku sehat nih, tapi begitu pas ke rumah sakit malah jadi sakit.
Nah, jadi pengen sembuh tapi malah akhirnya takut malah makin jadi sakit. Itu kalau misalnya secara fisik ya yang soal berhubungan sama COVID-19 ini. Untuk sharing contoh misalnya kayak gue pengen sharing nih sama orang gara-gara dia itu mungkin bisa jawab pertanyaanku untuk masalah ini segala macamnya. Tapi begitu pas makin sharing malah makin sakit. Gara-gara nggak siap, kayak tiba-tiba dikasih tahu kayak sebenarnya gara-gara kenapa ya gue diputusin ya? Ya gara-gara kamu jelek. Nah kita kan nggak siap kadang-kadang terima seperti itu kan. Akhirnya makin sakit jadinya. Oke, ya itu salah satu penyebab orang mengalami gangguan ya. Kemarin ini gue bacain ada tweet dari Dr. Andri SPKJ, bagus banget, dia kasih trik gitu ya, bahwa saat ini ketika kita baca berita atau cerita tentang gejala virus COVID-19, kita merasa tenggorokan kita agak gatal, nyeri, dan merasa sedikit meriang walaupun suhu tubuh normal. Nah menurut beliau itu wajar karena itu namanya reaksi psikosomatik gitu ya. Jadi orang yang sering baca berita tentang kasus kematian, gejala-gejala, akhirnya membuat itu merasa cemas. Suhu naik badan, benar. Naik dikit langsung jangan-jangan kena itu ya. Bener. Makku gitu juga makku. Mamanya gitu juga ya bener. Ya, jadi kadang-kadang batuk dikit jangan-jangan gue kena COVID gitu ya. Nah, itu namanya psikosomatik ya. Terus Dr. Andri bilang yang membuat reaksi ini timbul karena kecemasan kita yang dipicu oleh berita-berita. Nah, beliau juga bilang namanya itu amigdala atau pusat rasa cemas yang aktif bekerja sehingga dia nggak sanggup mengatasi kerja berat itu ya, kayak mungkin kayak sistem komputer memori terlalu berat gitu ya, kerjanya jadi hang gitu ya. Jadi teman-teman bisa baca lah tweet dari Dr. Andri, nanti gua lampirkan ada di ini di gambar di bawah gitu ya. Di bawah mana? Di bawah sana. Dan salah satu caranya untuk mengurangi gejala psikosomatik adalah mengurangi membatasi informasi. So teman-teman memang ya kita khawatir, cemas, itu tadi kata Tommy benar, kadang-kadang kita butuh rasa cemas itu supaya kita itu menggerakkan diri kita untuk lebih aware gitu ya. Nah Tom, yang terakhir nih Tom, sebagai anak muda nih Tom, kira-kira apa yang perlu sebagai anak muda, menurut lu apa yang perlu dijaga sama anak muda untuk menjaga kesehatan mental mereka? Waduh, itu sih ini aku bahas dari akunya aja ya. Jadi aku tuh nggak bahas yang masalah lain karena kan aku juga nggak tahu kan keadaan orang lain seperti apa. Cuman kalau misalnya kalian berusaha untuk sehat secara mental, kadang-kadang malah kamu tuh akhirnya jadi sakit sebenarnya. Sebenarnya seperti itu. Cuman hal yang paling masuk akal untuk saya kasih saran adalah kamu jangan berusaha untuk sendiri kalau kamu tahu kamu lagi punya masalah. Itu paling penting sebenarnya. Jadi terlepas nanti dari temannya itu bisa ngasih saran yang baik atau kasih saran yang ngejerumusin, ya itu ntar belakangan lah. Yang penting ketika kamu punya masalah, kamu tahu kamu tuh nggak boleh sendiri sebenarnya. Sebenarnya nggak punya masalah pun juga kamu nggak boleh sendiri sih, karena kayak nih buat teman-teman kalau misalnya pas yang lagi ngalamin masa-masa apa susah ngomong juga sih ya. Yang paling gampang untuk dirasain adalah ketika kita sedang patah hati, sedang putus cinta atau sedang tidak dengan siapapun. Jadi kadang-kadang masalah-masalah seperti itu bikin kita tiba-tiba jadi lebih drama queen. Tiba-tiba bikin kita jadi merasa kayak nggak ada yang peduli sama aku segala macamnya. Nah, momen-momen seperti itulah sebenarnya kamu itu butuh orang sebenarnya. Walaupun dipikir kamu ngomong seperti ini, kalau aku nih ya. Ntar kalau misalnya aku cerita misalnya nih, belum tentu cerita ngerti. Atau jangan-jangan malah nggak bisa ngasih saran yang benar malah sebenarnya. Tapi sebenarnya alam bawah sadar kita itu butuh itu. Begitu pas kita udah ngomong, selesai nggak selesai masalahnya itu belakangan. Yang penting kita ngerti dulu bagaimana cara kita itu bisa terkoneksi secara apa istilahnya, secara psikologis kali ya, secara apa gitu. Intinya lu punya masalah segera cari bantuan, ngomong sama orang, benar ya, supaya jangan disimpan sendiri. Ya, kalau lu simpan sendiri itu malah akan membuat lu kayak kesepian, akhirnya lu menarik diri dari orang-orang dan lu merasa orang lain itu nggak peduli, padahal lu nggak pernah sampaikan. Itu ya Ali ya. Ya tapi hati-hati sih, maksudnya waktu pas kamu lagi ngerasa sedang situasi terburuk, kadang-kadang ada tipe orang yang asal cari orang, akhirnya malah jadi ember kemana-mana. Oke. Jadi maksudnya cari orang yang benar-benar profesional gitu ya. Yang tepat lah, orang yang tepat di waktu yang tepat, di saat yang tepat. Iya, kalau udah bahas profesional kan biasanya kan udah bahas soal harga kan. Nah, jadi cari aja orang yang tepat, misalnya kayak ya siapa kek? Iya, kakak mentor lah ya, mentor. Kakak mentor gitu ya. Kalau di sekolah mungkin guru BK
Guru BK bisa. Atau misalnya kayak sahabat lah, teman baik, BFF. Iya, BFF. Best friend forever. Iya. Ya. Benar, jadi teman-teman kalau lu punya masalah, ya benar, jangan lu simpan sendiri, lu ceritain sama orang. Tapi cari orang yang tepat gitu ya, yang lu tahu dia bisa jaga masa lalu dan nggak ember ke orang lain. Betul. Ya udah, gue pikir ini video pertama cukup dulu sampai di sini gitu ya. Gue akan bikin video-video lain. Kita akan ngebahas tentang kesehatan mental, isu-isu kesehatan mental banyak banget teman-teman ya. Jadi kesehatan mental itu bagi gue secara pribadi itu penting ya, sama pentingnya seperti lu menjaga kesehatan fisik. Kalau lu kesehatan fisik lu jaga, lu makan teratur, lu tidur teratur, dan lu nge-gym, lu rela ikut klub apapun supaya fisik lu bagus. Tapi kalau mental lu nggak jaga baik ya sama aja gitu. Jadi mental fisik tuh juga baik gitu ya. Kesehatan rohani ya itu beda lagi, itu beda perkara gitu ya. Tapi maksud gua kesehatan mental itu sama pentingnya seperti lu menjaga kesehatan fisik lu. Karena kalau fisik aja ketika lu makan sembarangan, tidur lu sembarangan, pasti keganggu, ada gangguan. Entah lu sakit, entah lu nyeri-nyeri atau segala macam. Begitu juga dengan mental. Kalau lu nggak jaga mental lu dengan baik, pasti ada gangguan. Betul. Ya. So, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa sekali lagi disukai ya, kemudian dikomentari, kemudian disebar luaskan dan ikuti ya. Oke, sampai ketemu di video gua selanjutnya bersama dengan orang-orang yang lainnya. Ya, gue banyak kan orang awam, nggak apa-apa. Yang penting kita membangun awareness tentang kesehatan mental. Oke, bye.